kita merayakan Natal bersama keluarga mahasiswa Katolik Karawang dengan cara yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kita harus merayakan Natal secara online, tapi biarlah sukacita Kristus hadir dalam hati kita masing-masing. Maka marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah yang ada sejak awal mula dan menjadi perantara penciptaan alam semesta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Sabda Allah yang menjadi manusia dan menjadi cahaya bagi kami dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Sabda Allah penuh rahmat yang rela tinggal di antara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keahlian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantar kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Karena
ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah kebenaran dan hidup kami. Teman-teman mahasiswa yang terkasih dalam Kristus, saya hendak mengawali permenungan kita pada siang hari ini dengan sebuah cerita atau ilustrasi. Dikisahkan ada sebuah kapal pesiar berisi ratusan sampai ribuan orang. Dalam perjalanan, kapal pesiar ini mendapatkan musibah, menabrak tebing, menabrak karang, sehingga kapal pesiar ini bocor dan hampir tenggelam. Di dalam kapal pesiar ini ada beberapa skoci yang dipersiapkan untuk dalam keadaan darurat. Masing-masing skoci berisi 10 sampai 20 orang. Ketika orang-orang menyiapkan skoci itu, sisalah pada rombongan terakhir. Di rombongan terakhir ini sisa 4 kuota, sedangkan orang yang tersisa ada 5 orang. Maka ada beberapa orang di dalam skoci terakhir ini yang harus mengorbankan diri terjun, dan sisa 1 orang yang bisa menaiki skoci ini. Di antara 5 orang itu, yang pertama ada orang Amerika, lalu ada orang Irlandia, ada orang Jepang, ada orang Indonesia, dan ada orang Malaysia. Jadi sisa 1 kuota, bukan 4 kuota, 1 kuota. Maka harus mengorbankan 4 orang yang rela terjun ke air dan tidak naik skoci. Ketika diumumkan siapa 4 orang yang ingin terjun ke air dan 1 orang naik skoci kita, yang pertama orang Amerika maju. Negara saya terkenal dengan superhero-nya, maka saya pun orang pertama yang akan terjun. Jebur, orang Amerika turun ke air. Orang yang kedua, orang Irlandia. Negara saya terkenal dengan orang-orang yang kuat dan pemberani, maka saya memberanikan diri. Jebur, orang Irlandia turun ke air. Orang ketiga, orang Jepang. Dia datang. Di negara saya, mengorbankan diri itu lebih terhormat, maka saya orang ketiga yang akan menceburkan diri. Jebur, orang Jepang pun turun ke air. Orang Indonesia gak mau kalah. Dia memberanikan diri,
Di Indonesia, nenek saya seorang pelaut, nenek moyang saya seorang pelaut. Jebur, orang Indonesia menendang orang Malaysia. Akhirnya mereka selamat karena satu kuota yang berhasil hanya orang Indonesia masuk skoci itu. Teman-teman yang terkasih, dari ilustrasi tadi, dalam hidup kita mungkin seringkali menjatuhkan atau mengorbankan orang lain demi keselamatan kita. Bodoh amat, yang penting gue selamat, tanpa memikirkan orang lain. Setiap hal dan perjuangan kita mencapai sesuatu, memerlukan pengorbanan diri, atau ada sesuatu yang harus dikorbankan. Sebagai mahasiswa, pasti kita akan belajar mengorbankan banyak hal untuk mencapai tujuan kita. Misalnya, kita mengorbankan waktu untuk bermain atau bermain game demi mengerjakan tugas-tugas kita. Kita pun mungkin di sini yang hadir, kita mengorbankan diri jauh dari orang tua untuk kuliah dan menggapai kesuksesan dan kelulusan kita, dan berbagai banyak hal yang memerlukan pengorbanan diri. Pengorbanan merupakan suatu proses yang mau tidak mau hadir mewarnai perjalanan hidup kita. Teman-teman mahasiswa yang terkasih, peristiwa Natal juga membutuhkan proses dan pengorbanan. Pengorbanan dari Maria dan Yusuf yang dipilih Allah menjadi sarana hadirnya Juru Selamat ke dunia. Yesus juga datang ke dunia sebagai Mesias, tidak instan dan tiba-tiba. Ada suatu proses yang panjang di balik peristiwa Natal. Kita bisa melihat proses bagaimana Allah memilih Maria melalui malaikat Gabriel. Memilih Yosef itu juga tidak instan. Ada banyak tantangan yang merintangi. Kita mungkin bisa bayangkan bagaimana bisa Maria mengandung tanpa berhubungan badan. Kita bisa membayangkan juga bagaimana bisa Yosef menikahi Maria yang mungkin sebelumnya dia belum kenal atau belum bertemu. Hal ini menjadi tantangan dan proses dari kehendak Allah. Dalam proses ini Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa. Kalau Maria dan Yosef tidak mau menjalani proses ini, mungkin Juru Selamat atau Yesus tidak bisa hadir ke dunia ini. Mereka menghadapi tantangan, menghadapi berbagai masalah yang akan dihadapi, tetapi di dalam Allah mereka percaya bisa melalui dan melewati proses ini. Teman-teman mahasiswa yang terkasih, terkadang kita inginnya segala sesuatu instan, gak ribet, simple, tanpa proses yang panjang. Sesuatu yang instan itu memang mudah dan praktis, tapi membawa efek yang tidak baik di masa depan. Contohnya, mungkin kita terbiasa setiap hari makan Indomie terus. Pagi Indomie, siang Indomie, malamnya Milanta, ya karena mah. Makan Indomie terus, minumnya soft drink, ya, atau junk food. Memang enak, cepat, instan dan praktis. Tetapi efek di hari tua itu tidak baik. Ada beberapa pastor muda ketika tugas di Asmat, setiap hari mengkonsumsi makanan kaleng, ikan sarden, lalu kornet, segala macam yang berbentuk kaleng, instan dan cepat. Tetapi di hari tua ia mendapatkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah kanker.
Sesuatu yang instan memang mudah, cepat, dan praktis, tetapi mempunyai efek yang tidak baik di hari depan. Pada momen ini kita belajar dari Maria dan Yosef perihal pengorbanan diri dan melakukan proses demi proses untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama. Kita juga sekarang sedang menjalani proses pergulatan dalam studi kita. Kuliah daring, tugas semakin banyak, perjumpaan dengan teman dibatasi, dan berbagai hal yang kita alami sehari-hari luar biasa. Artinya tidak seperti biasanya. Mungkin ini sesuatu yang kurang menyenangkan dan tidak enak, tapi jadikanlah dan hayatilah sebagai proses yang harus kita lalui dan dinikmati. Seperti tema perayaan Natal bersama ini, saya lupa. Seru gitu, lewatlah semuanya. Ya. Tapi saya menambahkan di sini, nikmatilah. Artinya tidak hanya melewati, tetapi menikmati. Nikmatilah proses ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan mudah mengeluh dan putus asa, karena kita yakin dari proses ini ada kebahagiaan, sukacita, dan hasil memuaskan yang sedang menunggu kita. Kalau kita selalu mengeluh, marah-marah, tak menikmati proses ini, percayalah, hanya kekecewaan dan penyesalan yang akan kita dapat. Teman-teman, mahasiswa yang terkasih, mari kita belajar mengorbankan diri dan berproses untuk keselamatan kita dan sesama kita. Seperti Yesus juga tumbuh berproses sebagai manusia, bahkan sampai ia mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia. Tetap semangat dan sukacita, tetap berproses, lewati dan nikmati semua proses. Kita ingat Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Teman-teman mahasiswa yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama mengungkapkan doa-doa kita kepada Allah. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Mulia, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu, sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain. Semoga gereja-Mu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penerang-Mu. Bimbinglah para pemimpin gereja agar boleh mempunyai hati kudus-Mu dengan terang kebijaksanaan sejati. Semoga para pemimpin gereja yang telah Kau pilih menyadari tugas dan tanggung jawabnya, sebab karisma kepemimpinannya berasal dari-Mu. Berilah mereka semangat pelayanan yang tulus dalam karya penggembalaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu karena telah diberikan tanah air yang kaya dan subur. Semoga bangsa kami dapat memanfaatkan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia di Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa yang Maha Kuasa, lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami.
Berilah mereka kesabaran, dan terangilah akal budi mereka, supaya selalu bertindak bijaksana dalam mendidik kami. Berilah juga mereka kekuatan dan kesehatan yang cukup dimanapun mereka berada, sehingga mereka masih Engkau perkenankan menyaksikan keberhasilan kami sebagai balas budi yang belum tentu sebanding dengan pengorbanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mahasiswa Katolik di Karawang, ya Bapa dari segala pemuda-pemudi, di pundak mereka telah Kau embankan tugas pewartaan bagi dunia. Di hati mereka telah Engkau tanamkan semangat pelayanan. Biarlah mereka selalu berada dalam bimbingan-Mu, menjadi garam dan terang dunia, serta boleh menjadi cerminan kasih setia-Mu. Semoga mereka tetap setia mengambil perannya dalam membantu perubahan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu, dan berilah tanggapan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk agama kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Sang Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi, sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara sekalian, ibadat Natal KMK Karawang sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kamera dia belum. Oke. Clear.
Shalom semua, selamat datang dan selamat bergabung. Kenapa bro? Berhubung lagi pandemi ini bro, kita tuh harus menjaga protokol kesehatan. Oh iya bro, Salah satunya itu social distancing bro. Wih, kita deket banget bro. Deket banget kan bro. Kita geser dua langkah ya bro. Oke. Begitu. Oke. 1, 2, oke. Cukup. Oke, kita sapa lagi ya. Ayo. 1, 2, 3. Shalom semua, selamat datang Dan selamat bergabung dalam acara Natal KMK 2020. Bro, apa kabar bro? Baik gue bro, puji Tuhan. Ya lu di pandemi ini nggak pernah kelihatan bro. Iyalah bro, stay at home bro, sesuai pemerintah biar formalitas aja sih. Kalau lu gimana nih bro, selama di rumah ngapain sih biasanya? Kalau gue sih bro, ya nggak ngapain sih, tiduran doang. Tidur berarti ya? Kuliah offline, ya biasa lah. Oh, lu kuliah juga bro? Kuliah offline kan? Kuliah online bro. Oh, di online nih? Iya, online. Kebiasaan itu sih, kebiasaan cabut stop kelas jadi. Iya bro. Oke, tapi bro, bro tahu nggak sih? Apa tuh? Sekarang tuh kita lagi di mana? Lagi di mana bro? Kita tuh sekarang lagi di Natal KMK bro. Wah, asik. Tapi Natalnya beda banget bro. Bedanya apaan tuh bro? Bedanya di sini kita ngadainnya online teman-teman semua. Berarti teman-teman ini nyaksin dari rumah nih sekarang ya? Di rumah, bisa di mana aja. Mungkin teman-teman lagi di rumah lagi santai bisa di setel, atau teman-teman lagi di mobil gitu bersama keluarga nonton Natal kan. Natal kita kan jadi besar gitu ya bro ya bersama keluarga. Benar. Apalagi Natal ini kan Natal kayak background ini kan. Betul banget bro. Tapi kayaknya teman-teman di rumah kayaknya belum kenal kita siapa deh bro. Emang iya? Iya. Kan kita famous bro. Hah? Asli? Iya bro, famous banget kita bro. Teman gue cuman berapa bro? Belum famous bro. Ya udah gue nanya sih bro. Iya. Ya udah, berhubung ada pepatah mengatakan nih, Apa tuh? tak kenal maka Tak sayang. ngaco, masa belum kenalan udah sayang aja. Kan emang kayak gitu bro. Tak kenal maka tak tahu. Oh iya benar. Maka dari itu kita perkenalan dulu ya bro ya. Siap. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gua satu pembawa acara yaitu Andreas Rio dan rekan Gua Claudio Goklas. Kita di sini untuk sebagai pembawa acara Natal KMK Kerawang 2020. Oke. BTW bro, lu tau gak sih tema kita sekarang ini apa? Tema bro. Iya. Rumah tema bro. Kenapa bro? Masa lu gak tau temanya? Gua nggak tahu bro. Ini di belakang kan ada. Jangan bro. Gak enak dilihat temen-temen. Gak apa-apa, gak ada yang lihat, cuma Tuhan. Oh iya. Gak usah bro. Yaudah kita baca aja lah ya. Kita baca aja kali. Oh, temanya ini bro. Baca bareng-bareng bro. 1, 2, 3. True it all. Tapi sebelumnya bro, mau nanya deh. Apa bro? Maksud dari True It All itu apa sih bro? True it all itu sebenarnya kalau di translate itu artinya tuh melalui semuanya bro. Tapi karena kita juga punya jargon bro. Oh iya bener ya. Ada jargonnya kita ya. Ada bro. Jargon itu he never let me go through it all. Yang artinya teman-teman, Tuhan itu nggak pernah melepaskan kita dan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan di masa pandemi terutama nih. Dan itu sesuai dengan perikop kita juga bro, yaitu Matius 1 ayat 23 yang di dalamnya itu Tuhan hadir nih sebagai menyertai kita di dunia ini bro. Berarti dia datang ke muka bumi ini selain menembus dosa-dosa kita, dia pun datang untuk menyertai kita ya bro. Iya, sebagai bro. Immanuel bro pastinya. Iya dong. Ya bro, tanpa basa-basi lagi kali ya bro. Kayak teman-teman di rumah udah gak sabar banget nih kayaknya nih. Tuh kelihatan bukan tuh. Tuh. Itu udah berlompat. Lompat-lompat gitu kan bro. Kayak gak sabar gitu bro. Oke, untuk acara selanjutnya nih kita kasih kesempatan untuk ketua pelaksana kita sekarang, yaitu kepada Saudara Matius Patrick. Kami persilakan. Shalom teman-teman, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkatnya kita masih bisa bertatap muka meskipun hanya secara daring. Yang terhormat Romo Paroki Pastor Pandoyo OSC, yang terhormat Seksi Kepemudaan Gereja Kristus Raja, dan yang terhormat Bidang Koinonia Gereja Kristus Raja, dan yang terhormat Ibu Evintina
selaku pembina KMK Karawang, dan yang terhormat kepada Ketua Umum KMK Karawang, Kak Paulin, dan yang terhormat kepada para tamu undangan serta teman-teman KMK Karawang yang terkasih. Pada hari ini, KMK Karawang mengadakan perayaan Natal tahun 2020. Mungkin sedikit terlambat, tapi tak apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pada perayaan Natal kali ini, kami mengambil tema Through It All, yang artinya melewati semuanya. Kita tahu, kita telah melewati tahun 2020 dengan penuh suka duka, dengan penuh tangis dan tawa. Semoga dengan KMK Karawang mengangkat tema ini, kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang bertahan di tengah pandemi dan di tengah krisis yang sedang melanda kita semua. Semoga dengan tahun 2021 kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Yesus Kristus. Sebelum saya tutup, saya mau pantun. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa ikut kerja bakti. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih. Oke, berikut adalah sambutan dari Ketua Pelaksana kita tahun ini. Terima kasih banyak untuk Saudara Patrick atas sambutannya. Dan selanjutnya nih, teman-teman, ada siapa lagi nih bro? Aduh, Kasih tahu nggak nih? kasih tahu lah. Udah lo kasih tahu deh. Selanjutnya itu ada kata sambutan dari Ketua KMK, Saudari Elisabeth Johanna Paulin. Kami persilakan. Shalom teman-teman semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Berkat rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah ruah, kita dapat berkumpul bersama di acara Natal KMK 2020. Yang saya hormati Pastor Pandoyo SC selaku Pastor Paroki Gereja Kristus Raja Karawang, serta Frater Juju dan Pak Misel selaku Ketua Bidang Koinonia Gereja Kristus Raja Karawang, Om Inot selaku Seksi Kepemudaan Gereja Kristus Raja Karawang, dan juga Ibu Evintina Sarmiati SAG selaku dosen pembina KMK Karawang. Tidak lupa juga kepada dosen-dosen mata kuliah agama Katolik dan tamu-tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga semua teman-teman anggota keluarga mahasiswa Katolik yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam persiapan maupun pelaksanaan acara Natal KMK 2021 ini. Dan juga yang sudah mengorbankan waktu dan pikirannya. Semoga dengan adanya acara ini, kita semua dapat selalu berkumpul bersama di acara-acara yang akan datang. Dan juga semoga di acara ini dapat menimbulkan rasa rindu di hati kita untuk berkumpul bersama teman-teman keluarga mahasiswa Katolik Karawang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Shalom. Terima kasih untuk Saudari Paulin atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari siapa nih bro? Selanjutnya ada kata sambutan dari pembina KMK kita bro. Teman-teman mungkin yang belum tahu, sambil kenalan ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita panggil yaitu Ibu Evintia Sarmiati SAG. Kami persilakan. Selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk keluarga mahasiswa Katolik Kabupaten Karawang, bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru. Bahwa di setiap penghujung tahun kita merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita sekaligus menyambut tahun
yang baru. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh keluarga mahasiswa Katolik beserta keluarga masing-masing dan kepada para alumni khususnya keluarga mahasiswa Katolik, Ibu mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Semoga semuanya berada dalam keadaan sukacita, gembira, sehat, dan selanjutnya dengan optimisme menyambut tahun yang baru. Sepanjang tahun 2020, kita telah melakukan hal yang terbaik untuk kita semua, untuk teman, untuk keluarga, maupun untuk diri kita sendiri. Syukur atas semuanya itu. Terima kasih kepada siapa saja yang berjasa membuat semuanya itu terjadi. Tetapi barangkali tidak luput adanya kealpaan, kegagalan, kekurangan, kekecewaan, bahkan mungkin sakit hati. Syukur bahwa itu pun kita sadari dan sesali secara tulus. Selanjutnya, permohonan maaf layak disampaikan. Maka dengan hati yang damai, mari kita rayakan Natal. Sebab Natal menjadi tanda hadirnya Sang Kedamaian dalam hati, dalam relasi sosial, dan dalam karya kita. Mari kita sambut tahun baru dengan sukacita dan pengharapan bahwa tahun 2021 akan memberi lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, damai, dan sukacita. Semoga dalam keadaan pandemi ini kita tetap semangat, tetap optimisme, dan tetap terus semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Evitina Sarmiati, SAG atas sambutannya. Untuk selanjutnya ada siapa nih bro? Lu mau tahu bro? Mau tahu dong. Selanjutnya ini ada dari kata sambutan dari seksi kepemudaan, yaitu Bapak Cornelius Tommy. Kami persilakan waktu dan tempat. Halo, selamat siang teman-teman KMK. Saya perwakilan dari Seksi Kepemudaan Gereja Kristus Raja Karawang mengucapkan selamat Natal kepada seluruh teman-teman KMK. Dan meskipun Natalan kali ini dilaksanakan secara online, tapi semoga maknanya tetap kita dapati semuanya. Terima kasih. Sekali lagi, selamat Natal buat semua teman-teman KMK. Salam. Oke, terima kasih untuk Bapak Cornelius Tommy sebagai seksi kepemudaan. Bro, saya bentar. Sebelum lanjut, semangat dong bro. Suara lu lemes banget sih. Iya. Semangat bro, coba semangatnya gimana? Semangat bro, semangatnya. Semangat bro. Yes. Yes doang. Semangat tuh gimana coba? Semangat. Suaranya semangat juga dong. Oke, semangat. Saya kayak semangat semuanya kayak gini. Betul banget bro. Teman-teman di rumah, mereka tuh semangat tuh. Ada yang lompat-lompat kan? Gila. Ya kelihatan bro. Kelihatan bro sebenarnya mah. Sudah sih. Iya betul. Bro, apa bro? mau tahu nggak acara selanjutnya ada apa? Acara selanjutnya nggak mau tahu gua. Kayaknya seru sih. Nah, ini bukan seru lagi bro. Jadi apa tuh? Super duper seru. Waduh. Serunya nih luar planet bro. Nggak terjangkau bro. Nggak terjangkau serunya nih bro. Oke. Untuk acara selanjutnya yaitu ada giveaway. Bagus bro. Giveaway bro. Apalagi buat teman-teman di rumah nih lagi stay at home ini kan pasti konten pun nggak dapat. Ini giveaway ini kalau kamu di rumah pasti seneng nih yang giveaway ini yang gratis-gratisan. Ah tapi gua males bro kalau ada giveaway. Males? Iya. Bro, ini giveaway gratis bro. Lu males? Tapi gua males bro. Gua tuh nggak pernah dapet giveaway. Gua tau nggak sih perasaan gua kalau dapet giveaway? Gak baik teman-teman. Gak baik teman-teman. Masa giveaway kok ditolak coba? Ayolah bro, giveaway bro. Kalau namanya giveaway pasti aturannya tuh susah banget bro. Susah. Itu bukan susah bro. Lu aja nggak mau ki. Kayaknya sih gitu. Iya makanya kan. Nggak, tapi maksudnya sih peraturan giveaway itu terkadang suka aneh-aneh teman-teman. Ada yang suruh foto dulu lah atau apalah. Suruh share ke keluarga, share ke keluarga.
Soalnya grup WhatsApp keluarga bro. Itu jangan deh bro. Iya bro, jangan bro. Kan gini aja bro, gampang itu giveaway ini gampang banget. Teman-teman hanya yang pertama nih ya, yang pertama tuh teman-teman harus follow Instagram KMK, itu KMK_Karawang. Di sini nih, di sini. Di mana bro? Sini bro. Nggak kelihatan bro. Oh iya nggak ada bro. Bantu deh ya bro, kita kasih teman-teman gimana giveaway-nya. Gimana giveaway-nya? Apa nama Instagram kita? Oke, hitung ya bro. Oke. Teman-teman kasih. Terus teman-teman harus perhatiin baik-baik. Kalian sulap dulu. Oke. Satu. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi giveaway bro. Oke. 1, 2, 3. Buka. Ada kan? Ada tadi. Yakin ada nih? Iya. Yakin ya bro? Iya. Oh iya. Oke. Nih teman-teman, di sini ada nih nama Instagram kita yaitu KMK_Karawang. Coba teman-teman lihat nih. Jangan cuma dilihat, di follow. Cara follownya teman-teman cari di Instagram yaitu KMK_Karawang. Setelah follow, teman-teman langsung banget bro. Langsung banget ya bro. Langsung teman-teman langsung cek di Insta story-nya KMK. Di situ tertera jelas bro. Tertera jelas teman-teman peraturannya apa aja dan tata cara menangnya itu apa aja bro. Gitu teman-teman. Tapi berarti mereka harus post Insta story mereka pas lagi nonton acara ini bro. Nah itu bro. Nah itu salah satu peraturannya teman-teman, yaitu teman-teman gampang banget. Teman-teman hanya perlu posting Insta story teman-teman dan tag Instagram kita yaitu KMK_Karawang. Apa sih yang diposting? Bro mau tau nggak? Apa tuh bro? Yang teman-teman harus posting yaitu adalah kegiatan selama Natal ini berlangsung teman-teman. Bisa kayak lagi kita MC begini atau yang lainnya teman-teman. Pokoknya yang menurut teman-teman tuh seru banget ya. Dan yang pasti lebih menarik mungkin teman-teman. Tapi kita bro, kayaknya kan teman-teman pasti bingung nih. Saking serunya acara kita, dia nggak tahu nih mana yang kayak seru banget tuh apa sih. Iya bingung gitu milah-milahnya mana sih yang pengen di-cut gitu buat di Insta story-in. Betul banget, karena apa? Seru banget acara ini. Pasti bro. Oke, nih apa kita kasih aja contohnya? boleh sih. Yaudah kita pose kali teman-teman. Kita isi pose teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pause terus teman-teman pose nih buat Insta story ya. Oke. Ya, sekali ya. Oke, cukup. Nanti teman-teman post tuh, teman foto nih kayak cepet foto, nanti bikin pakai gif kan sekarang lagi banyak tuh gif di Instagram teman-teman. Pokoknya yang stiker, hidup banget semangat juga teman-teman. Pokoknya yang paling menarik itu bisa dikirim oleh juri ya. Oke, setelah kalian posting, ingetin lagi yaitu tag Instagram KMK. Benar, jangan lupa karena itu berpengaruh banget buat kalian jadi pemenangnya. Iyalah, terus teman-teman yang nggak nge-tag, cara juri ngeliatnya gimana bro? Iya. Kan harus di-tag bro. Ya, nggak tahu sih bro. Kan kita bukan juri bro. Oke bro. Kita acara selanjutnya nih bro. Enggak, kita acara selanjutnya bro. Kan kita ngomong tadi bro. Oh iya benar juga. Ada apa sih bro di acara selanjutnya bro? Gini nih, untuk acara selanjutnya teman-teman harus tetap stay tune ya, karena akan ada video Rewind 2020 tentang kejadian apa aja yang udah terjadi di 2020 ini. Bro, bentar. Apa tuh? Ini video Rewind-nya kayak yang di YouTube itu bro, yang ada Atta Chandra Riau gitu. Enggak bro, beda bro. Ini videonya beda bro. Yakin nih? Ya ada kita nggak ada minta mereka bro. Ini beneran bikin sendiri kok bro. Oh berarti video tentang kejadian di 2020 ya bro? Iya bro. Tenang aja. Jadi teman-teman tetap stay tune ya untuk menyaksikannya. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat menyaksikan. Ya pemirsa, selain di Luwu Utara, 4 warga dikabarkan meninggal dunia akibat longsor di Kota Sorong, Papua Barat. Selain longsor, hujan lebat yang mengguyur Kota Sorong Kamis sore hingga malam. Derasnya terjangan banjir bandang yang menerjang kawasan Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Tutup. Tulisan ini kian sering ditemukan di sejumlah pusat pertokoan di Makassar.
waktu Indonesia Barat, pemirsa, erupsi Gunung Sinabung dan tingginya curah hujan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengakibatkan banjir lahar dingin. Dari BPBD Kabupaten Karo yang menyampaikan bahwa memang luapan banjir lahar dingin dari erupsi Gunung Api Sinabung ini terjadi pada pukul 11:20 waktu Indonesia. Saudara, ini adalah gambar udara yang memperlihatkan longsor yang menerjang Kecamatan Sukajaya. Longsor yang menerjang permukiman membuat 4.000 lebih. Memasuki musim kemarau yang kembali terjadi di wilayah Riau menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perbatasan Desa Merbau, Kecamatan Bunut dengan Desa Pang. Saudara, vaksin COVID-19 tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. 1,2 juta dosis vaksin ini merupakan produksi Sinovac. Ketika menengok ke belakang dan melihat segala sesuatu yang terjadi di tahun 2020, ada banyak sekali hal yang terjadi di luar kendali manusia. Iya, di luar kendali kita. Awal tahun baru misalnya. Banjir yang menggenangi kota Jakarta membuat segala aktivitas warga menjadi terganggu. Lalu 2 bulan setelahnya, tepat di bulan Maret 2020, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo mengumumkan terdapat 2 warga negara Indonesia yang terpapar virus corona. Dan putrinya positif corona. Sungguh mengejutkan. Segala hal diupayakan, seperti memberi protokol kesehatan, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan seluruh kegiatan harus berjalan secara online. Iya, salah satu contohnya Natal yang kita rayakan hari ini. Untuk waktu yang cukup panjang, terpaksa kita harus dipisahkan oleh jarak. Malangnya, kita banyak merasakan kehilangan. Mulai dari pekerjaan, sampai kehilangan orang yang kita sayang. Dan lucunya, di saat keadaan malang seperti ini, korupsi masih terus berjalan. Lucu bukan? Tapi tunggu. Bukan cuma kamu. Tapi kita. Ini duka kita. Ini luka kita. Luka bagi semua orang. Mungkin kamu merasa kamu yang paling menderita sendirian. Hidupmu paling berat. Nasibmu paling malang. Tapi apa iya? Ingat, ini di luar kendali kita. Lalu kenapa kamu masih bisa bertahan sampai sekarang? Kamu masih ada. Kita masih ada. Masih bisa makan, kuliah, bahkan masih punya tempat tinggal. Sekilas kehidupan ini memang berbalik 180 derajat. Semua terasa samar, gelap, seperti tak ada harapan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, kita masih bertahan. Ya, gimana nih teman-teman setelah menyaksikan video Rewind 2020-nya? Banyak banget kan yang terjadi di tahun 2020 ini. Apalagi hal yang tidak menyenangkan yang telah terjadi di 2020 ini. Kalau menurut lu gimana bro tentang video Rewind tadi? Aduh bro. Kenapa bro? Yang tadi bro. Kalau setelah nonton tadi ya bro ya, gue tetap paling sedih. Kobe Bryant meninggal bro. Coba lu bayangin bro, 3 kali teman-teman Kobe Bryant back to back. Coba. Udah, coba. Cukup bro. Kita nggak bahas Kobe Bryant bro. Oh iya, sorry bro. Tapi bro, ini bro udah bro. Cukup bro. Nggak ada Kobe Bryant bro. Oh iya benar juga. Iya. Oke. Sorry, maaf ya teman-teman semua. Iya, gue tahu lu fansnya Kobe Bryant bro. Iya, thank you bro. Oke teman-teman, di video tadi ya, setelah kita menyaksikan, kalau menurut kita ya, menurut pribadi gue, video tadi tuh bener-bener suatu video yang membuat kita tidak akan lupa. Apakah dan siapa maksudnya? Apa dan siapa 2020 itu? 2020 bukan hanya sekedar tahun sih menurut gue bro, untuk saat ini ya teman-teman ya. 2020 itu ya emang mungkin hanya angka 20.
Tapi menurut gue 2020 yang kemarin tuh suatu momen, suatu kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh umat manusia. Karena kenapa? Dari video tadi sudah banyak contohnya. Seperti yang terutama sekarang banget nih, yang sekarang masih booming ya, lagi viral-viralnya itu COVID. Iya, COVID ya bro. Bro, coba teman-teman bayangin dari yang kita bisa bebas bertemu siapa saja, bersapa-sapa, salaman tentunya, terus pergian tanpa masker, apalagi pendidikan ya bro ya. Iya, bisa ketemu di sekolah langsung, dan sekarang hanya bisa online bro, depan komputer. Tapi kalau yang berdampak buat lu itu apa sih bro? Yang berdampak gara-gara corona ini ke lu? Kalau dari pendapat gue teman-teman ya, pertama itu ini gak tahu sih bro ya, antara untung atau gimana ya. Kalau untuk pribadi gue sendiri sih kurang sih bro, karena uang jajan sih bro. Iya benar bro. Karena kan kalau kuliah, apalagi kan di sini gue ngekos ya, jadi uang kuliah pun terbilang ya puji Tuhan lumayan besar lah untuk kehidupan 1 bulan di Karawang ini tercukupi. Tapi sekarang karena di rumah, ya mau nggak mau ya duit pun di stop, karena kebutuhan pun udah ada di rumah, dari makan, terus baju, semua segala macam sudah ada di rumah. Jadi ya untuk uang jajan seret sih bro. Iya. Kalau bro Claudio sendiri gimana nih? Gue juga ngerasain sih bro, uang jajan terutama itu. Lalu gue pengen nongkrong nih, gak bisa bro, gue gak bisa keluar-keluar, gue gak bisa nongkrong. Selalu ada PSBB, selalu aja ada waktu tutup sebuah restoran tuh, aduh, atau nggak sebuah tempat tongkrongan tutupnya cepet banget bro, aduh. Dengar-dengar sih di Jakarta tuh sekarang jam 7 tutup ya bro ya? Iya bro, jam 7, Indomaret aja jam 7 bro. Waduh, lu bayangin, emang di Indomaret kita mau ngumpulin corona di situ? Ya, apapun bisa terjadi sih bro dimanapun. Iya sih bro. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Tapi bro, dari video tadi kan tadi banyak banget nih kejadian-kejadian yang nggak enak, pokoknya dari yang COVID, banjir, kebakaran. Tapi menurut lu bagaimana sih bro cara bersyukur untuk di 2020 itu? Ya, sekalian juga buat teman-teman ya. Bagaimana caranya kita tuh bersyukur di tahun 2020 yang kemarin itu, kita tuh tetap harus percaya aja bahwa tuh Tuhan selalu menyertai kita. Dimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya, apapun yang terjadi. Kalau teman-teman percaya Tuhan tuh ada buat teman-teman, Tuhan tuh pasti selalu ada buat teman-teman, menyertai teman-teman mau dimanapun teman-teman berada. Karena sesuai dengan pidato kita sendiri, through it all, He never let me go, through it all. Yang artinya tuh Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada untuk melewati semua ini. Jadi gitu teman-teman. Oh gitu ya, berarti bener banget sih apa yang udah lu bilang tadi bro. Iya. Walaupun kondisi seperti ini yang semua serba berketerbatasan, dari yang main pun susah, kemana-mana pun harus pakai masker, dan sanitizer, terutama social distancing sih bro. Tapi bener tadi bro Claudio bilang tadi bahwa kita tetap bersyukur bahwa di perikop kita yaitu Matius 1:23 menyatakan bahwa Tuhan itu hadir bukan hanya untuk menebus kita, melainkan Dia datang untuk menyertai kita. Atau yang kita kenal adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Iya, itu benar bro. Oke, jadi kita berharap untuk teman-teman kita semua di sini berharap apa yang telah terjadi 2020 kemarin biarlah itu berlalu, karena pernah ada di Alkitab, biarlah kesusahan hari ini, kesusahan hari depan, biarlah hari depan, hari esok. Jadi apa yang sudah berlalu 2020 kita ambil yang positifnya bro ya, yaitu selalu bersyukur dan ingat bahwa Tuhan telah menyertai kita. Benar, itu benar banget bro. Oke bro, kayaknya udah sore nih bro, gue pulang lah ya. Ya, kok lo pulang bro? Masih ada bro acara lagi. Gak mau pulang ah. Bro, masih ada acara. Kita tuh membawa acara harus bertanggung jawab bro. Jangan kayak patung selamat datang. Udah angkat tangan, tapi nggak disapa-sapa. Aduh bro, kan dia patung bro. Iya. Kalau misalkan dia gerak kan patut kita bro. Iya juga sih. Iya. Udah gue pulang ah. Udah bro, sekali lagi lah ini masih ada lah acara. Ada apa sih? Ada sesuatu yang seru banget nih. Bener seru ya? Iya seru. Udah apa coba gue denger deh nih. Acaranya nih teman-teman, selanjutnya itu adalah kuis Alkitab. Bentar, apa? Kuis Alkitab bro. Ya bro. Kenapa bro? Pulang lah gua, kuis mah sama aja kayak kuliah-kuliah biasa.
Bro, ini beda. Bentar, bro, coba teman-teman. Kuis kayak kuliah coba. Ya ampun, udah susah. Nilai juga belum tentu A. Enggak bro, enggak. Ini beda pokoknya. Ini beda dari kuliah, beda dari pelajaran. Ini pokoknya kuisnya beda bro. Menarik deh. Berani jamin ya? Iya. Ya udah coba jelasin kuis kita tuh sekarang ngapain. Oke, buat teman-teman nih sekalian penjelasan ini ya. Kuis kita itu beda karena kuis Alkitab kita itu yaitu untuk menguji pemahaman teman-teman tentang Alkitab dan kejujuran teman-teman nih. Mau tahu caranya? Caranya itu apa bro? Gitu doang bedanya? Iya bro. Ya ampun bro. Coba kasih teman-teman kita nih semua yang denger nih. Kayak kuis ini tuh coba nih denger ya. Coba ini menarik banget buat teman-teman deh. Yang pertama nih dari peraturannya aja dulu deh, karena peraturannya itu yang membedakannya bro. Yang pertama itu cek Instastory IG KMK Karawang. Teman-teman udah pada lupa IG-nya, kita tunjukin lagi kali bro ya. Udah pada lupa, suzon aja. Siapa tahu kan? Enggak gitu, kita mengingatkan aja buat teman-teman. Oh iya. Jangan gitu bro Iya, maaf teman-teman. Masalahnya gue juga lupa bro. Ya. Kita di sini. Kita tunjukin lagi bro. Boleh. Kita pakai 1, 2, 3. Nih di sini nih. Nih, lihat nih. Skill edit kita sudah meningkat bro. Iya bro, boleh bro. 70%. Langsung ada bro. Oke. Buruan dah. Oke. Jadi teman-teman itu cek Instastory IG KMK sekarang juga nih, cepet sekarang juga karena sekarang banget. Bener gak sih? Beneran. Oke, coba teman-teman coba langsung nih. Dicek itu, cek and recheck teman-teman. Langsung. Di situ ada teman-teman. Iya. Coba lanjut apa lagi? Lalu saat teman-teman udah cek Instastory-nya, teman-teman nanti ngeliat story yang berisi soal dan kolom jawaban. Nanti teman-teman jawab jawabannya di kolom jawabannya teman-teman. Jangan dikirim di komen YouTube ataupun DM ya teman-teman. Oke bro. Kayaknya kurang afdol kalau kita nggak baca soalnya nih bro. Harus sih. Ya udah kita bacain. Ada berapa soal sih bro? Ada 3 bro. Untuk pertanyaan kuis Alkitab ini. Ada 3 bro. Gue bacain aja yang pertama deh ya. Coba yang pertama apa bro? Jadi teman-teman gue bacain yang soal yang pertama nih dengan seksama dan dengan EYD. Wow. Ejaan yang disempurnakan. Oke bro, lanjut bro. Ini masalah les banget nih bro ya. Asli nih sekarang banget. Asli sekarang banget. Diingatkan sekali lagi teman-teman langsung buka Instagram kita, lihat Instastory, langsung jawab di situ. Coba nomor 1 pertanyaannya apa bro? Oke bro, nomor 1 itu pertanyaannya itu, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya. Pertinyinya. Lebih 100 bro. Iya dong. Suku. Pertanyaannya nih, terdapat pada kitab apakah kutipan ayat di atas? Oh, berarti nyari ayat ya bro? Iya. Ih seru banget sih bro. Iya bro, gue suka kali ini bisa. Wah, iya kan? Makasih banget teman-teman. Ini beda sih teman-teman. Beda banget sama kuis yang ada di kampus-kampus. Pokoknya ini, wah keren banget kuisnya. Keren. Lanjut ke pertanyaan 2 bro, yang baca bro. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Berapanya nih? Pertanyaannya, sebutkan nama 3 orang Majus dari timur itu. Gampang banget teman-teman. Iya gampang. Gampang gak sih bro? Lumayan sih. Ya, emang gak pernah gereja bro. Gue gereja bro, tapi masalah kita udah cukup. Jangan diumbar di sini bro. Oke. Oke lanjut pertanyaan terakhir bro. Langsung pertanyaan terakhir nih ya. Ini gampang banget nih buat teman-teman yang nggak bisa jawab. Aduh. Pertanyaan ketiganya nih. Ayo coba apa? Yang pertanyaan ketiga itu yang hewan apa yang ada di sana saat kelahiran Yesus di Bethlehem? Gampang banget. Waduh. Karena banyak banget bro. Waduh. Itu susah banget bro. Susah. Iya bro. Teman-teman harus cepet-cepet jawab. Oh iya, satu hal lagi, teman-teman gak boleh nyontek Alkitab elektronik ataupun Google. Tuh, bener kata-kata bro Claudio. Karena tadi kan bro bilang ini yang membedakan itu peraturannya ya. Iya benar. Dan tujuannya. Iya. Di sini
kuis ini diadain teman-teman untuk melatih teman-teman untuk jujur serta membantu teman-teman membuka kembali firman Tuhan yang ada di Alkitab. Maka dari itu teman-teman harus ikutan dan harus jujur tentunya. Itu benar Bro Rio. Oke bro, tapi yakin nih bro, kuis ini seru banget nih. Bro, ikutin aja, pasti seru. Buat ikutinnya langsung cek IG berarti ya? Iya, langsung cek IG aja ya. Langsung cek IG. Kita munculin lagi. Boleh? Boleh. Saya aja tapi bro. Oke. 1, 2, 3. Asik. Itu dia Instagramnya. Untuk di sini nih. Untuk tim PDD kuat ngeditnya ya. Oke, mantap. Oke. Nah, untuk acara selanjutnya nih. Benar. Bro. Ingetin lagi buat teman-teman. Jawabnya langsung di Instagram. Gak boleh DM, gak boleh komen YouTube. Karena gak akan kita nilai. Karena kan platform kita di mana bro? Platform kita di Instagram. Di Instastory ada kolom pertanyaan, jawab di situ. Itu benar. Oke bro, udah kan ya? Pulang lah ya? Bro, masih please lah bro, mau pulang bro. Bro, masih ada lagi. Please. Bro, ada satu lagi. Please, tolong bro. Apa? Ntar kita nggak digaji bro. Ya udah apa? Untuk selanjutnya, acara selanjutnya itu apa, ada. Bentar bro, lagi bacain. Iya. Yaitu penayangan video ucapan Selamat Natal dari perwakilan keluarga besar KMK Karawang. Berarti nih perwakilan ya? Iya benar bro. Yaudah, tambah lama-lama lagi kita saksikan dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman KMK Karawang, selamat Natal untuk KMK Karawang. Semoga cinta, anugerah kedamaian, kebahagiaan, semua ini menjadi milik kita di dalam perayaan Natal ini. Biarlah kasih dan damai Kristus selalu menyertai hari-hari kita. Sekali lagi, selamat Natal KMK Karawang. Selamat Natal untuk teman-teman keluarga mahasiswa Katolik Karawang. Semoga damai sukacita Natal memberikan harapan baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Natal untuk KMK, semoga sukacita dan damai menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Halo teman-teman KMK. Saya mewakili seksi kepemudaan Gereja Kristus Raja Karawang mengucapkan selamat Natal untuk semua teman-teman KMK. Saya percaya meskipun misa kita laksanakan secara online, tapi maknanya akan tetap indah. Sekali lagi, selamat Natal dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan anak-anakku, khususnya mahasiswa Katolik Kabupaten Karawang, serta seluruh umat di Kabupaten Karawang. Meskipun tangan kita tak bisa berjabat, meski raga tak bisa berjumpa, izinkan saya mengucapkan selamat Natal. Semoga damai dan sukacita tetap menghangatkan persaudaraan kita. Di tengah pandemi ini, mari kita membawa cinta dan kasih, damai, dan terang bagi dunia. Selamat Natal, semoga kehidupan kita segera dipulihkan kembali. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk para perwakilan dari keluarga besar KMK Karawang. Nah bro, tadi kan banyak orang-orangnya bro ya? Iya. Bro tahu nggak siapa-siapa aja di situ? Tahu dong. Oke mantap. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu dan belum kenal lah ya. Kalau kalian menemukan kayak hilang dong bro. Iya. Bertemu atau berpapasan dengan mereka itu, teman-teman sapa aja kayak Bang, Kak, Bu, Pak. Nah, lengkap ya bro? Lengkap dong, karena kan perwakilan bro. Iya benar. Nah kalian jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu, sapa aja karena kita di sini semua keluarga bro. Itu benar kata Bro Rio, kita ini keluarga.
Jadi gue sama Bro Ri ini udah kayak saudara ya bro? Nggak mau ah. Gila lu bro. Asli nggak sih? Asli bro. Oke bro, kita lanjut aja bro. Tapi diingetin untuk teman-teman, kan tadi itu banyak tuh perwakilan-perwakilan. Jadi teman-teman nggak boleh sombong pokoknya. Ini kayak Bro Claudio ini sombong banget orangnya nih. Jadi untuk teman-teman yang lain, jangan sombong, harus bersapaan dengan mereka-mereka tersebut. Iya bro, nggak apa-apa bro. Udah lah bro, pulang gue ya? Bro, sebelum pulang kita masih ada lagi. Oh masih ada lagi? Masih ada dong. Apa lagi? Kita ingetin aja dulu ke teman-teman tentang apa yang tadi kita udah lewatin, udah kita laksanain. Semangatnya mana? Ah, elah dari tadi lemes terus. Karena gue belum makan bro. Udah, nggak apa-apa, gue juga Oke, buat teman-teman jangan lupa ikutin acara yang tadi kita udah kasih tahu, yaitu giveaway dan kuis Alkitab. Caranya gampang banget teman-teman. Dan satu lagi hal yang paling penting, acara ini tuh gratis. Tapi karena gratis, teman-teman pun harus jujur, nggak boleh nyontek, apalagi di kuis Alkitab nggak boleh buka Google ataupun Alkitab elektronik. Itu benar. Baik teman-teman, udah di penghujung acara nih bro. Iya benar bro. Berarti kita harus berpisah dong bro ya, bersama teman-teman kita. Gak apa-apa bro. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Di setiap perpisahan pasti ada pertemuan kembali. Itu namanya reuni. Betul banget. Itu benar. Oke bro, tapi sebelum kita berdiri ya bro ya, kita ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, untuk seluruh jajaran yang melaksanakan Natal ini. Kami mengucap terima kasih banyak, dan untuk teman-teman terima kasih telah menyaksikan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan semangat Natal yang ada. Yes, benar. Dan kami pun memohon maaf untuk seluruhnya jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati ataupun di pikiran. Mungkin ya hatinya ada yang takut gitu. Jangan. Oke, yang pasti teman-teman diingetin sekali lagi, ini janji sekali lagi, teman-teman harus cek Instagram, di situ ada quiz dan ada giveaway. Aturannya ada juga di situ. Kita capek baca ini, oke? Tapi nggak apa sih bro. Simpelnya, cek Instastory, langsung bikin. Oke. Untuk teman-teman, kurang lebih mohon maaf teman-teman semua. Kita pamit undur diri. Gua Andreas Rio selaku pembawa acara dan rekan gua Claudio Goklas atau biasa dikenal Adipati Goklas. Bercanda bro, bercanda. Bro, Adipati Dolken. Oke bro, kami mengucapkan, bentar. Apa tuh? Kaminya siapa nih? Kita bro. Oke, kami bro. Kami selaku pembawa acara mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. See you Natal tahun depan guys. Di acara offline. Amin. Amin. Oke.